Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Definisi VLAN. VLAN adalah suatu model jaringan yang membagi jaringan secara logikal ke dalam beberapa VLAN yang berbeda. VLAN tidak terbatas pada kondisi fisik jaringan seperti pada LAN. VLAN dapat dikonfigurasi secara virtual tanpa harus melihat kondisi peralatan. Oleh karena itu, VLAN memiliki fleksibilitas di dalam pengaturan jaringan dan memudahkan administrator jaringan dalam membagi jaringannya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan keamanan jaringan tersebut. Contoh gambar topologi VLAN. Keuntungan menggunakan VLAN yaitu meningkatkan keamanan jaringan, mengurangi traffic broadcast jika sebelumnya mempunyai jaringan LAN yang cukup besar dan dibagi dengan VLAN, maka traffic broadcast hanya akan dikirim sesuai VLAN masing-masing dan memudahkan dalam pengolahan jaringan. Jenis-jenis VLAN. 1. Port based. Dengan menggunakan konfigurasi pada port dan memasukkannya pada kelompok VLAN sendiri, apabila port tersebut akan dihubungkan dengan beberapa VLAN, maka port tersebut harus berubah fungsi menjadi port trunk. 2. MAC based. Membership atau pengelompokan pada jenis ini didasarkan pada MAC address. Tiap switch memiliki tabel MAC address setiap komputer beberapa kelompok VLAN tempat komputer itu berada. 3. Protokol based. Karena VLAN bekerja pada layer 2 atau C, maka menggunakan protokol IP dan IP extended sebagai dasar VLAN dapat dilakukan. 4. IP subnet address base. Selain bekerja pada layer 2, VLAN dapat bekerja pada layer 3 sehingga alamat subnet dapat digunakan sebagai dasar VLAN. Pengertian VLAN ID. Untuk memberi identitas sebuah VLAN digunakan identitas VLAN dinamakan VLAN ID. Terminologi VLAN. VLAN data. 1. VLAN data. VLAN data adalah VLAN yang dikonfigurasi hanya untuk membawa data-data yang digunakan oleh user. 2. VLAN default. Semua port switch pada awalnya menjadi anggota VLAN default. VLAN default untuk switch Cisco adalah VLAN 1. VLAN 1 tidak dapat diberi nama dan tidak dapat dihapus. 3. Native VLAN. Native VLAN dikeluarkan untuk port trunking 802.1Q. Port trunking 802.1Q mendukung lalu lintas jaringan yang baik dari banyak VLAN, sama baiknya dengan yang datang dari sebuah VLAN. 4. VLAN manajemen. VLAN manajemen adalah VLAN yang dikonfigurasi untuk manajemen switch. 5. VLAN voice. VLAN dapat mendukung voice over IP. VLAN yang dikhususkan untuk komunikasi data suara. Selanjutnya, tipe koneksi VLAN. Tipe koneksi VLAN dibagi menjadi 3, yaitu trunk link, access link, sama hybrid link. Selanjutnya, prinsip kerja VLAN. A. Filtering database. Beri informasi tentang pengelompokan VLAN terdiri dari 1. Static entries. 2. Dynamic entries. Tagging. Saat sebuah data dikirimkan maka harus ada yang menyatakan tujuan data tersebut atau VLAN tujuan. Informasi ini diberikan dalam bentuk tag header sehingga informasi dapat dikirimkan ke user tertentu saja atau user tujuan. Di dalamnya berisi format MAC address. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang routing static. 1. Pengertian routing static. Routing static adalah sejenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. 2. Keuntungan dan kelemahan routing statis. Keuntungan menggunakan routing static adalah sebagai berikut. A. Meringankan kinerja prosesor router. B. Tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. C. Routing statis lebih aman dibandingkan routing dinamis. D. Routing statis kebal dari segala usaha hacker untuk spoof dengan tujuan membajak traffic. Kelemahan menggunakan routing statik. A. Administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. B. Hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. C. Administrasinya cukup rumit dibandingkan routing dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual.
Dan yang terakhir D, rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statis yang dilakukan secara manual. Selanjutnya 3, cara kerja routing statik. Cara kerja routing statis dapat dibagi menjadi 3 bagian. 1. Administrator jaringan yang mengkonfigurasi router. 2. Router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. 3. Routing statis digunakan untuk melewatkan paket data. Yang keempat, saya akan menampilkan contoh gambar daripada gambar topologi pada routing statis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.